Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman yang sudah mengklik video ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabulkan jika itu memang hajat yang membawa kepada kemaslahatan. Baik, teman-teman sekalian, perlu diketahui atau mungkin sudah diketahui banyak ya, bahwa peraturan Menteri Agama yang digunakan untuk dasar pencatatan nikah tahun ini adalah peraturan Menteri Agama terbaru yang baru berlaku tanggal 30 Desember tahun 2024 ya, yaitu PMA nomor 30 tahun 2024. Lantas apa saja yang berubah dari peraturan Menteri Agama tersebut? Adakah perubahan yang memang perubahan secara signifikan dibandingkan dengan peraturan Menteri Agama sebelumnya? Kita lihat. Mari kita buka bersama-sama ya. Bagi yang belum punya silakan bisa di-download ya. Saya rasa di internet sudah tersebar luas. Di pasal 4. Ya, hari ini mungkin saya akan mencoba menjelaskan syarat-syarat pernikahan, syarat-syarat mendaftarkan nikah di KUA itu yang dibutuhkan apa saja. Ya. Pasal 4 itu ya, ayat 1. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan melampirkan 1 atau A, surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal Jatim. Nah, ini saya jelaskan. Pengantar itu dari desa atau kelurahan yang sesuai dengan dokumen kependudukan calon pengantin. Misalkan dia domisilinya di Surabaya, ya, tetapi KTP-nya mungkin Mojokerto, maka pengantar nikahnya selama tidak ada perubahan dari dokumen kependudukan itu harus dari yang tertera di KTP, yaitu dari Mojokerto, ya. Terus yang kedua, fotokopi akta kelahiran. Ini cukup yang yang cukup signifikan ya perubahannya dari peraturan Menteri Agama sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu bahasanya adalah fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Tetapi per 30 Desember sejak PMA ini diberlakukan, seluruh calon pengantin harus melampirkan dokumen akta kelahiran. Ya, meskipun misalkan calon pengantinnya sudah berusia di atas 50 tahun atau 60 tahun, tetap wajib melampirkan akta kelahiran. Jadi, bagi teman-teman yang rencana ingin menikah, jika belum mempunyai akta kelahiran, silakan bisa mencari di Dukcapil masing-masing. Terus yang C, yaitu fotokopi KTP, ya, biasa. Terus fotokopi KK, surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya. Ini saya contohkan seperti ini, contoh lebih jelasnya ya. Misalkan si calon suami dia orang Yogyakarta atau Sleman, ya. Terus calon perempuan itu orang Bandung dan nanti pernikahannya akan dilaksanakan di Bandung. Maka si calon suami ketika ingin menikah di luar tempat tinggalnya yang sesuai dengan dokumen kependudukan, maka dia harus mendapatkan rekomendasi dari KUA asal, dari KUA Sleman. Ini tidak harus perpindahan antar kabupaten atau antar provinsi. Beda kecamatan pun harus menggunakan rekomendasi. Misalkan dalam satu kabupaten, si calon suami di kecamatan A, calon istri kecamatan B akan menikah di kecamatan B. Maka si A, si calon suami harus minta rekomendasi dari KUA kecamatan A, ya. Terus surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan ini juga sudah harus ada ya. Kalau sebelumnya itu tidak ada di PMA sebelumnya. Terus persetujuan calon pengantin ini kalau merujuk pada Perdirjen 473 tahun 2020 itu formnya form N4 namanya. Terus izin tertulis orang tua bagi wali catin yang belum mencapai usia 21 tahun. Jadi bagi calon pengantin yang usianya ketika menikah, ketika akad nanti kurang dari 21 tahun, meskipun masih cuma kurang 1 bulan, itu wajib melampirkan namanya form N5, yaitu izin orang tua. Terus izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu
dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf G, meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Ini bagi yang misalkan anak ini memang sudah tidak tinggal sama orang tuanya, kedua orang tuanya sudah meninggal, dia diasuh oleh pamannya. Maka nanti izin orang tuanya itu diganti menjadi izin dari pengampu bagi catin yang usianya belum 21 tahun. Sesuai dengan ini. Jadi pengampunya. Terus izin dari pengadilan dalam hal orang tua wali dan pengampu tidak ada. Misalkan memang ada calon pengantin yang dia memang sebatang kara, tidak punya orang tua, famili pun tidak ada. Ya, maka yang memberikan izin adalah dari pengadilan agama ketika memang usianya belum mencapai 21 tahun. Terus huruf K, surat dispensasi kawin dari pengadilan bagi catin yang belum berusia 19 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah. Jadi bagi catin yang kurang 19 tahun saat akad nikah, kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu menaikkan batas usia minimal menikah bagi calon mempelai perempuan yang semula 16 menjadi 19 tahun. Calon suami juga tetap 19. Jadi bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang usianya kurang dari 19 tahun Masehi ketika akad nikah wajib mendapat atau wajib melampirkan dispensasi kawin dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam, ya. Tentu KUA sampai saat ini masih hanya mencatatkan pernikahan antar warga yang beragama Islam. Terus huruf L, surat izin dari atasan atau kesatuan jika catin berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian. Jadi bagi calon pengantin yang statusnya adalah TNI ataupun Polri wajib melampirkan atau mendapatkan izin dari atasannya, dan itu dilampirkan. Terus huruf M ini bagi yang mau beristri lebih dari satu orang maka wajib mendapatkan izin dari pengadilan agama. Terus yang huruf N ini akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang perlindungan agama. Intinya adalah bagi yang berstatus duda atau janda cerai hidup wajib melampirkan akte cerai dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Ya. Ini maksudnya apa? Buku pendaftaran talak ini bagi yang memang terjadi perceraiannya sebelum pengadilan agama itu menjadi satu atap dengan pengadilan yang lain, jadi di bawah Mahkamah Agung. Jadi itu dulu hanya dibuktikan dengan kutipan pendaftaran talak atau pendaftaran cerai. Belum akte cerai bahasanya waktu itu, jika itu terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Jika perceraiannya. Terus yang O yang terakhir adalah akte kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati. Jadi tidak bisa hanya dengan surat kematian, tetapi harus melampirkan akta kematian. Akta kematian itu yang mengeluarkan adalah Dukcapil, bukan dari desa ataupun kelurahan, tapi Dukcapil. Kalau sekarang itu bentuknya sudah ber-QR code, gitu ya. Terima kasih. Saya rasa itu.